Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan dan bisa berjumpa secara tatap maya di Zoom kali ini. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian belajarnya ditemani oleh Ibu. Nama Ibu Rianita. Nah, coba semuanya on-kan kameranya agar Ibu dapat melihat kalian semua dan juga teman-teman lainnya bisa melihat teman-teman satu sama lainnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita. Berdoa Ibu pimpin ya, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, meskipun kita belajarnya di rumah, kalian harus tetap semangat dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga memakai masker. Dan kalian juga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan imun tubuh kalian ya. Oke. Agar kita semangat belajarnya, coba kalian siapkan alat tulis dan buku temanya. Lebih bagus lagi jika kalian sudah mandi, sudah sarapan, dan juga sudah siap belajar. Jika sudah siap, hari ini kita akan memasuki tema baru yaitu tema 5, judulnya cuaca, dan subtema 1 yaitu keadaan cuaca. Dalam kegiatan, pasti kita memiliki tujuan ya. Nah, pembelajaran hari ini juga sama memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menuliskan informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menemukan kosakata berkaitan dengan keadaan cuaca dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati benda, siswa dapat menuliskan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh menggunakan benda konkret dengan benar. Yang kelima, dengan menyanyikan sebuah lagu, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu dengan tepat. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu cuaca? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, boleh on-kan suaranya ya dan langsung menjawabnya. Ya, benar. Ibu tambahkan lagi ya. Jadi, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat. Tetapi di tempat lain cuacanya itu terang dan juga panas. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang berpusat di Jakarta. Lalu ada apa saja ya cuaca itu? Ada yang tahu? Iya, benar. Hebat. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 cuaca yang kita ketahui ya, disebutnya yaitu cuaca hujan, cuaca mendung, cuaca berawan, dan cuaca cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Coba sekarang kita baca bersama-sama teks tentang Udin dan Beni yang sedang bermain bola di lapangan. Kalian bisa membacanya di halaman kedua. Kita baca bersama-sama ya. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda.
Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitasnya dengan belajar. Nah, coba setelah kalian membaca teks tadi, apa yang dapat kalian ketahui tentang keadaan cuaca? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar. Cuaca malam udaranya terasa lebih dingin ya, apalagi sesudah hujan. Jadi lebih dingin dari biasanya. Nah, kemudian jika siang hari udaranya? Iya, benar, menjadi panas. Nah, anak-anak, dengan adanya udara yang berbeda-beda di waktu-waktu tertentu menunjukkan bahwa keadaan cuaca menjadi seperti apa? Iya, pintar. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Pintar. Sekarang, apa kalian tahu simbol-simbol dari cuaca itu bagaimana? Coba kalian perhatikan simbol-simbol yang ibu tampilkan. Nah, coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira ini simbol apa ya yang pertama? Iya, pintar. Ini simbol cuaca cerah ya, ditandai dengan matahari. Betul. Lalu yang kedua simbol apa ya? Iya, pintar. Simbol berawan. Simbolnya itu gambarnya awan ya, awan putih, awan yang cerah. Lalu yang ketiga, ini simbol apa ya? Benar, simbol mendung. Ya, ditandai dengan awannya berubah menjadi warnanya abu-abu ya, atau gelap. Lalu yang terakhir keempat nih, gambar apa? Ya, simbol hujan. Jadi awannya kelabu, terus ada rintik-rintik hujannya ya. Nah, itu keempat simbol dari cuaca. Lalu apakah kalian tahu keadaan cuaca dari masing-masing cuaca? Coba yang pertama, keadaan cuaca saat cuacanya cerah. Keadaannya bagaimana? Ya benar, cuaca cerah ini merupakan cuaca yang sering kita alami. Cuaca cerah ini salah satunya yaitu ditandai dengan matahari yang bersinar cerah. Lalu yang kedua, keadaan cuaca berawan. Seperti apa? Ya benar, banyak awannya ya, dan udaranya terasa lebih sejuk. Kemudian yang ketiga, keadaan cuaca saat mendung. Bagaimana ya? Ya benar, udaranya terasa lebih dingin dan juga menjadi lebih gelap. Nah, lalu yang keempat, ya sudah mulai turun rintik-rintik hujan ya, dan juga udaranya masih terasa dingin, lebih dingin. Oke, benar. Nah, sekarang coba kalian tuliskan keadaan cuaca lainnya berdasarkan simbolnya. Misalkan cuaca cerah, simbolnya itu keadaan cuacanya bagaimana, dan seterusnya ya. Kalian kerjakan di buku tugas. Anak-anak, sekarang ibu punya cerita. Judulnya Persahabatan Matahari dan Awan. Kita baca bersama-sama ya. Kalian juga bisa membacanya di buku tema halaman 21. Kita mulai ya. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang mereka berbagi cerita ataupun keluh kesah. Suatu hari matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari menggunakan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari sinarku sangat terik, mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar teriku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ucap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan saat wajahmu bersembunyi, terus di balik tubuhku, hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya.
Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Setelah kalian membaca ceritanya, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Lalu yang kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Yang ketiga, apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang akan kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin? Nah, kalian coba kerjakan dan jawab pertanyaannya di buku tugasnya ya. Nah, sekarang kita akan bermain games. Gamesnya itu adalah mencari kata. Nah, perhatikan, ibu punya kotak-kotak yang terdapat kata-kata mengenai keadaan cuaca. Contohnya, nih ya, ibu sudah menemukan kata cerah. Nih ya, seperti ini. Nanti kalian cari kata-kata seperti sinar, hujan, matahari, awan, dan juga terik. Kalian cari di dalam kotak-kotak ini. Nah, sekarang coba kalian cari kelima kata lainnya. Jika sudah mendapatkannya, boleh kalian aktifkan mikrofonnya ya, lalu menjawabnya. Sudah? Sudah menemukan 5 katanya? Iya, boleh Yesi. Wah, hebat ya, Yesi sudah menemukan kata sinar. Nah, coba tunjukkan kata sinarnya ada di mana? Ya, benar, di situ ya. Sekarang siapa lagi yang mau? Ya, boleh Risma. Wah, Risma juga hebat, sudah menemukan kata hujan. Nah, coba tunjukkan kata hujannya ada di mana? Ya, benar ya, ada di situ. Nah, sekarang kata selanjutnya nih, ada 3 kata lagi. Coba siapa? Ya, Resya, boleh. Wah, hebat, Resya sudah menemukan 3 kata sekaligus. Coba tunjukkan 3 katanya ada di mana saja. Ya, benar ya, ada di situ ya. Jadi sekarang ke-6 katanya sudah ditemukan. Hebat, tepuk tangan. Nah, anak-anak, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan lagi ya. Udin menonton berita perkiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. 2 bagian ya. Ada kuenya itu dipotong menjadi 2 ya. Ada kue yang diarsir dan juga ada yang tidak. Nah, satu kue ini dipotong menjadi 2 bagian yang sama ya, ukurannya sama. Nilai tiap bagiannya itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Nah, lambang pecahan 1/2 ditulis seperti ini. Angka 1 disebut sebagai pembilang, dan yang kedua disebut sebagai penyebut. Lalu sekarang kita perhatikan kue B. Ada kue, 1 kuenya itu dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagiannya itu menjadi 1/4 atau 1/4. Ada 1 bagian yang diarsir ya, jadi nilainya itu 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 atau 1/4 ditulis seperti ini. Nah, angka 1 disebut apa anak-anak? Iya, benar, sebagai pembilang. Dan angka 4-nya? Ya, sebagai penyebut. Pintar. Sekarang perhatikan contoh lainnya. Siti membantu ibu memasak nasi goreng. Nasi goreng tersebut akan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Yuk kita bantu Siti untuk membagikannya kepada anggota keluarga. Masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi.
Ibu membuat telur dadar satu bundaran besar atau lingkaran ya. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 dari bagian telur atau seperti ini. Jadi setiap anggota mendapatkan 2 dari 8 telur yang tadi ibu potong. Kalian bisa perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Nah, Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Jadi setiap satu orang itu mendapatkan 4 timun dari 16 timun yang tadi Siti potong. Ibu juga menambahkan 1 buah sosis. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan juga adik. Masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong. Ini sama artinya masing-masing mendapatkan 2/6 bagian sosis, atau satu orang mendapatkan 2 bagian dari 6 sosis yang tadi dipotong-potong oleh ibu. Nah, sekarang coba kalian berlatih menulis lambang pecahan dengan menjawab soal-soal yang ibu berikan. Nih, soalnya sudah ibu tampilkan ya. Kerjakan di buku tugasnya. Anak-anak, jika terjadi hujan, apa yang sering kalian lakukan? Jika hujannya pada malam hari, apa yang sering kalian lakukan? Coba. Iya, benar, tidur. Namun selain tidur, kalian pernah melakukan apa? Coba. Kalau ibu, ketika hujan, ibu pernah melihat langit dan mencari bulan. Namun bulannya itu tidak ada. Nah, jadi ketika hujan ini bulannya tidak tampak di langit. Nah, ada sebuah lagu yang mengingatkan ibu tentang bulan. Kalian tahu lagu Ambilkan Bulan, Bu? Iya, kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, dalam sebuah lagu terdapat bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat, dan ada juga yang kita nyanyikan dengan tempo irama lambat dan juga sedang. Nah, perhatikan lagu Ambilkan Bulan, Bu. Pada kalimat 1 dan 2, tempo iramanya itu sama. Nah, menyanyi dapat membuat hati senang ya. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Nah, jika kalian hafal lagu Ambilkan Bulan, Bu, mari kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulan, Bu. Ambilkan bulan, Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan, Bu, untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Wah, hebat, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Mulai dari mempelajari cuaca dan keadaan cuaca, yaitu ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan juga cuaca hujan ya. Nah, lalu kita juga membaca cerita tentang persahabatan matahari dan awan. Lalu kita juga mempelajari mengenai pecahan dan juga lambangnya seperti apa ya. Ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 dan lainnya. 2/6, 2/8 dan lainnya ya. Tadi kita sudah mempelajarinya. Lalu kita juga menyanyikan lagu Ambilkan Bulan, Bu, secara bersama-sama ya. Nah, dari materi hari ini juga kita menjadi tahu bahwa Tuhan menciptakan perbedaan cuaca pada satu tempat dengan tempat yang lainnya dengan segala manfaatnya. Kita diminta tetap mensyukuri semua peristiwa dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai waktunya. Alhamdulillah anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan?
Oke, jika tidak, kalian harus tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan juga berterima kasih kepada ayah bunda yang sudah menemani kalian pada pembelajaran di Zoom kali ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.